Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemuliaan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan hadiah puji juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ahli kubur kita khususnya diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang ngaji insyaallah mendapatkan pahala bahkan besar karena wajib. Tapi yang tidak atau belum ngaji, nauzubillah, tanpa disadari dia berdosa. Jadi dosa itu bukan karena ngerjain larangan Allah saja, termasuk ninggalin kewajiban, apalagi yang namanya ngaji. Ya. Bahkan dengan ngaji insyaallah menggugurkan kewajiban juga menjadi penyebab diterimanya amal ibadah kita. Makanya saya terus terangnya tadi Isa aja masih dirajak ya dari pagi ya, karena ngajar pengajian. Alhamdulillah keburu juga lah, yakin. Maka dari itu mari kita kembali kaji masih tentang rukun-rukun sholat, khususnya yang terkait dengan kesunahan rukun sholat yang ke-13. Apa tuh? Uluk salam ya. Bahkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amara bi asrafid darin. Amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah dan disunahkan taslimatun salam, saniyatun yang kedua, wa in tarokaha dan sekalipun meninggalkannya imamuhu imamnya.
Wa tahrumu dan haram in arodo kalau terjadi ba'dal ula setelah salam yang pertama manapin hal-hal yang merusak salat kahadasin seperti hadas wa khuruji waktu Jumatin dan keluar waktu Jum'ah wa wujudi arin dan adanya atau menemukannya orang yang sholat sambil telanjang sutrotan akan penutup. Tuh, jadi disunahkan. Dengan kata lain inilah yang termasuk kesunahan salam. Perlu diketahui artinya sunnah itu kalau dikerjakan atau dibaca ya. Kalau tahu itu dapat pahala. Tapi kalau nggak dikerjakan nggak dosa sih. Ya termasuk yang ngerjain tapi nggak tahu, sama aja itu. Dosa mah enggak. Ya tapi jadi makruh nantinya. Kalau makruh memang belum dapat siksaan sih, tapi jadi penghalang. Mestinya dapat pahala, jadi enggak ya. Nauzubillah. Apa yang disunahkan? Salam yang kedua. Yang nengok ke kiri itu ya. Itu sunnah. Nah, bagaimana kalau si imamnya enggak uluk salam yang kedua gitu. Cuma salam yang pertama aja gitu. Cuma assalamualaikum. Ditungguin ya. Enggak uluk salam juga, rupanya sekali doang. Ya emang sah. Nah, tetap bagi si makmum walaupun si imam enggak baca salam yang kedua, baca aja ya. Makanya tadi tungguin dulu tapinya emang ya mestinya sunahnya bagi si makmumah itu salamnya kudu setelah salam keduanya si imam. Itu jadi si imam udah uluk salam ke satu dan kedua, udah nengok kiri kanan, baru makmum. Ini jangan si imam baru sekali udah uluk salam ya. Kadang-kadang dibarengin, mending kalau pelan mas suaranya, kuat lagi sewot. Jamanya kalau umpamanya dari kemakruhan bisa jadi hilang gitu. Jadi pokoknya si makmum ya itu suaranya jangan sampai kedengeran sama di sampingnya ya, apalagi sama imam. Saya kadang-kadang tuh suka ada orang ya, saya baru salam ke satu, begitu salam kedua dibarengin sama dia. Mending pelan mah gitu, punya mau kalau mau itu mah jangan kuat-kuat. Ini mah nyamain jadinya. Dibilangin mah udah dibilangin ya awal mah memang ini, tapi kesininya mah emang begitu. Kalau dasarnya bukan boleh ini mah ya, karena gak dengar doang mah gitu. Tapi mudah-mudahan ini mah mantep aja. Jadi itu iya itu saya suka sewot ya. Baru kita salam yang pertama assalamualaikum, begitu kita salam yang kedua dia lagi lu salam lagi kuat lagi gitu. Dalam hati dibilanginnya udah gitu ya. Ya jadi ingat si makmum salamnya setelah salam keduanya si imam ya. Itu pun jangan lata. Jangan umpamanya si imam kuat ikut-ikutan dikuatin lagi.
Ya kalau umpamanya si makmum begitu semua tuh rame, kacau ya. Itu jadi nggak ada si makmum mah yang bacaannya kudu dikuatin ya. Semua nggak ada yang kuat. Nah kalau si imam tuh baru ada yang kalau yang wajib kuat mah enggak. Jadi kuat ini maksudnya lebih dari kedengaran telinga sendiri ya. Kalau sunnah ada, kalau wajib enggak ada. Sama si imam. Tapi kalau sunnah mah ada. Seperti apa namanya takbiratul ihram tuh ya. Kuatinnya bukan takbir. Allahu Akbar. Biar tahu si makmum bahwa si imam udah takbir gitu. Si makmum gimana? Jangan si imam takbir dia lata lagi. Dikuatin maksudnya. Kalau langsung takbirnya mau bagus ya. Itu yang sahut itu dikuatin lagi. Tuh ya. Terus kesononya doa iftitah. Enggak disunahin si makmum juga, si imam juga dikuatin enggak. Terus kesononya auzu enggak disunahin juga. Terus kalau Fatihah gimana? Tergantung. Kalau memang sholatnya sholat malam ya, yang 5 waktu nih, macam maghrib, terus isya, subuh, itu baru itu mah sunnah dikuatin. Bahkan ya seukuran si makmumnya. Kalau si makmumnya umpamanya 10, ya ukurannya tuh berapa gitu volumenya kalau bahasa suara mah gitu ya. Kalau 100 satu nanti berapa volumenya gitu. Gitu ya. Kalau umpamanya sampai 1000 mah tuh pakai speaker aja dah. Tuh jadi itu. Terus kesononya itu pun hanya rakaat pertama dan kedua ya. Rakaat kesononya sama. Nah, terus baca surat lagi. Itu juga sama. Rakaat pertama emangnya surat cuma rakaat pertama kedua aja. Nah, itu sunnah dikuatin. Nah, kalau si makmum jangan. Terus begitu mau ruku kan baca Allah ya. Allahu Akbar. Sunnah dikuatin si imam. Si makmum jangan latah lagi. Terus sami Allahu liman hamidah. Si imam sunnah dikuatin. Ya, si makmum mah jangan. Tuh, kecuali bagi penyambung si imam. Tapi zaman sekarang mah kayaknya udah nggak relevan. Kenapa? Sebab udah ada mic. Udah ada pengarah suara. Jadi itu pengertian mubalik ya, penyampai suara imam. Yang benar begini nih, seperti si imam di pengimaman tuh. Nah jamaah nih nyampe keluar-luar sini nih. Tuh, si mubalik tuh, ininya di situ tuh di pintu tuh. Berdirinya. Jadi nanti si imam gak nyampe keluar, dia yang nyampein. Iya, ini mah lagi kita gak ada speaker ini mah. Kalau speaker mah ngapain? Ya, tuh, jadi berdirinya di situ. Dan kalau ada speaker atau ngapain? Ini mah ya berdirinya pas di belakang si imam. Terus pakai speaker lah atau ngapain? Ngeribet-ribet. Mending kalau bacaannya sesuai mah. Kadang-kadang gini. Si imam sami Allahu liman hamidah. Dia Rabbana walakal ham. Kita kan ya? Jadi yang namanya mubalik mah si imam baca, dia baca kayak begitu. Bukan si imam baca sami Allah liman dia baca Rabbana walakal ham. Berarti dia sami Allahnya nggak baca. Bagaimana sih? Tuh. Pernah tuh ada ya. Salah satu jamaah tadinya pede ya situ ya. Yang bang saya jelasin baru dia. Berarti selama ini keliru. Makanya ngaji. Gitu ya.
Tapi nerima deh sekarang mah enggak gitu lagi. Jadi udahnya kuat gitu, padahal mah kan si imamnya ini udah pakai speaker gitu ya, udah pakai mic gitu. Terus juga bacaannya bukannya istilahnya ikutin si imam, sami Allah itu Robbana walakal hamd. Itu ya. Terus ketika itidal sami Allah, si imam dikuatin, si imam jangan. Terus laksananya takbir intikal tuh, mau sujud, bangun dari sujud, sujud lagi. Terus pokoknya mah ya, si imam yang sunnah dikuatin mah si imam doang, si makmum mah jangan. Justru entarnya jadi makruh. Nah gitu. Ini suka ada gitu tuh, suka si imam rame kuat, dikuatin lagi itu rame. Ya sampai ya. Nah terus bagaimana nih kalau setelah salam pertama terjadi hal-hal yang membatalkan sholat ya. Ya seperti umpamanya taruhlah buang angin gitu ya. Nah itu watahrumu tuh haram. In arodo, salam yang kedua maksudnya in arodo ya. Salam yang kedua tuh in arodo. Kalau terjadi badal ula setelah salam pertama manapin sesuatu yang batalkan sholat kehadasin, seperti umpamanya buang angin lah hadas itu ya. Umpamanya baru guys, assalamualaikum, keluar angin, batal kan? Udah, nggak usah salam kedua lagi. Kalau salam kedua itu haram. Padahal kan dasarnya tadi bagus ya, sunnah ya. Tapi kalau memang dia udah batal menjadi haram, berubah. Jadi kaidahnya yang talipul hukmu bihtilabil ashos lah khusus di situ ya. Jadi beda-bedanya hukum dari sunnah jadi haram bagaimana orangnya. Kalau tadi mah memang sunnah dasarnya mah karena memang enggak batal. Tapi kalau batal mah haram. Nah termasuk contoh daripada yang membatalkan sholat, wa khuruju waqti Jumatin, dan keluarnya waktu sholat Jumat. Kan waktu sholat Jumat mah sama sama zuhur ya. Nah umpamanya nih, karena sholat Jumatnya di akhir waktu, ya, itu si imam atau si makmum nih ya, baru ke salam pertama, assalamualaikum, asar ajan, kan habis tuh waktu Jumat ya. Nah itu kan udah batal, udah, jangan salam yang kedua, terus sah nggak Jumatnya? Sah, nah, ya. Tapi jangan salam yang kedua lagi, jangan. Nah bagaimana kalau sholat yang selain Jumat? Nggak apa-apa selain sholat Jumat mah. Umpamanya nih sholat zuhur ya. Ya, begitu baru salam yang pertama, assalamualaikum, azan asar. Nah itu mah terusin, nggak apa-apa. Jadi beda sholat Jumat, beda sholat yang 5 waktu ya. Kalau sholat Jumat mah, kalau memang udah keluar waktu, baru salam yang pertama, haram salam yang kedua. Tapi kalau sholat 5 waktu mah nggak apa-apa, tetap sunnah untuk salam yang kedua. Nah apa sebabnya? Ya sebab kalau sholat Jumat mah itu memang kudu benar-benar di waktu zuhur. Nah kalau sholat zuhur mah seandainya dia ada yang keluar waktu juga masih dianggap sebagai sholat ada gitu ya, tunai. Itu ya. Nah termasuk juga contoh daripada yang batalkan sholat wa wujudi arin, dan menemukannya orang yang sholat sambil telanjang sutrotan, penutup. Yang umpamanya nih, katakanlah si Jahit ya, dia saking miskinnya nih, nggak punya apa untuk menutupi aurat sholat khususnya ya. Nah itu kalau ada yang minjemin boleh.
Boleh ya. Tapi kalau ada yang ngasih wajib nerima enggak. Ya, takut jadi ungkitan nantinya. Kalau ada yang minjemin boleh. Nah, ini mah enggak ada. Yang ngasih enggak ada, yang minjemin enggak ada. Kan sholat boleh itu bertelanjang. Boleh. Iya. Tapi sholatnya jangan berjamaah, bahaya ya. Enggak sama sekali. Kalau pendek mau ketahuan itu mah. Celana. Masuk sama sekali ya. Nah itu kan kalau aturannya mah dilumurin dengan lumpur ya. Ya bahkan dilumurin dengan lumpur supaya apa? Supaya bentuk kulitnya nggak kelihatan. Nah itu sholat ya cerita itu. Barang lagi sholat, ada nih orang yang mau minjemin pakaian sholat ya. Tuh kan itu dengan adanya yang mau minjemin, berarti dia kudu nerima tuh. Nah berarti batal sholatnya tuh ya. Nah tapi dia baru udah salam yang pertama, enggak batal itu. Baru juga assalamualaikum warahmatullahi. Nih tadi mau orang mau pakai ini gitu ya. Nah karena sekarang mah ada yang minjemin, itu nggak boleh salam yang kedua. Paham? Gitu. Karena udah batal dengan adanya atau mendapatkannya sesuatu yang menutupi bagi orang yang sholatnya tadi sambil telanjang ya. Begitu. Iya. Itulah ya. Kemudian wayusanu, dan disunahkan ayukrina, hendaklah orang yang sholat membarengi kulan setiap mintas limata ini daripada dua salam birahmatullahi, dengan bacaan rahmatullah ya. Maha yakni beserta bacaan rahmatullah. Tapi duna wa barakatuh tidak sunnah ditambahin dengan bacaan wa barakatuh alal mangkun menurut kaul mankul ya. Itu pun bighairil janazati, kalau selain sholat jenazah. Ada jadi sunnah lagi nih, ketika uluk salam, orang yang sholat itu baik salam yang pertama maupun kedua ya, untuk dibarengin atau ditambahin dengan warahmatullah ya. Jadi assalamualaikum warahmatullah gitu, itu sunat tuh. Jadi assalamualaikumnya mau wajib, warahmatullahnya sunah. Makanya seandainya tadi uluk salam cuma assalamualaikum sah saja, tapi sunahnya ditambah dengan warahmatullah, baik salam yang pertama maupun yang kedua. Bagaimana kalau ditambah dengan barokatuh? Dona wabarakatuh, enggak sunah. Ditambah dengan wabarakatuh mah. Jadi enggak kudu repot-repot assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menurut kaul mangkul ya, yang sudah dinukil. Nah itu pun selain sholat jenazah, gitu ya. Mafhumnya kalau sholat jenazah mah justru disunahkan tambahin wa barakatuh. Jadi kalau suka kita saksikan, kita dengar ya, itu kok beda sih kalau sholat sehari-hari mah cuma sampai warahmatullah, tapi ketika sholat jenazah mah pakai wa barakatuh segala.
Itu karena memang sholat sehari mah cuma nyampe rahmatullah doang. Kalau sholat jenazah mah justru sunnah ditambah dengan wabarakatuh. Ya itu dasarnya ya. Kalau selain sholat jenazah mah itu hanya sampai warahmatullah, nggak kudu pakai wabarakatuh. Lakin ikhtiro, tetapi dipilih nadmuha kesunahan membaca wabarakatuh segala li subutia, karena memang ada ketetapannya min idatin turukin, daripada jalan yang bermacam-macam ya, banyak jalan ini. Tapi ini ada dalam suatu keterangan mah bahkan ini banyak ya jalan riwayatnya, bahwa walaupun sholat 5 waktu juga itu sunnah ditambahin dengan wabarakatuh. Gitu. Makanya kalau seandainya pakai wabarakatuh juga jangan disalahin, sebab ada gitu ya. Tapi asalnya tadi enggak make wabarakatuh kalau sholat 5 waktu mah ya. Nah gitu. Kemudian wa ma'al tipatin, dan dengan menoleh bihima pada 2 salam. Tuh, jadi sunnah juga nih. Sunnah nih hukumnya ya. Nengok, bahasa nengok nih. Jadi nengoknya mah sunnah. Baik salam pertama maupun kedua. Tuh, yang wajib mah tadi salamnya doang, assalamualaikum, itu pun yang pertama doang ya. Yang keduanya mah sunnah sama. Nah, apalagi nih nengoknya tuh. Sunnah. Nah, batasan atau patokan nengok ini gimana nih? Apakah sampai dada-dadanya gitu ya, berpaling dari arah kiblat? Suka ada kan gitu ya. Hatta yuro, sehingga nih nengoknya ya bisa terlihat khaduhu, pipinya yang sholat itu al-aimanu, yang pertama, tentunya dari orang di belakang ya, pilula pada salam yang pertama, wal aisaru, dan pipi yang kiri pisaniati pada salam yang kedua. Jadi patokannya itu nengoknya cuma kepala aja. Nah, dan batasannya hanya diperkirakan nih, pipi kanan kita itu kelihatan sama yang di belakang ketika salam yang pertama. Gitu ya. Nah, kalau salam yang kedua, ya berarti pipi kiri yang kelihatan. Sekali lagi, sama yang di belakang kita. Itu bukannya ke badan-badan segala. Ya. Apalagi dada. Ada kan gitu tuh. Kalau salam, kan baiknya begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doang kan ya. Pala doang. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gitu. Ini jangan sampai gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dadanya udah berpaling. Nah, ini juga bisa termasuk tadi haram salam yang kedua. Karena kan udah keluar, udah batal itu. Nengok ke sunnah ya. Tapi kalau dada itu bisa membatalkan. Ya sholat mudah sah sih, tapi dia salam yang keduanya ini hukumnya haram. Gitu ya. Makanya hati-hati tuh ketika uluk salam. Jangan sampai ke dada-dada. Cukup kepala aja ya. Tadi patokannya ya diperkirakan ketika salam yang pertama pipi kita kelihatan sama pipi kanan ke belakang, kelihatan sama orang di belakang, dan ketika salam yang kedua pipi kiri kita yang kelihatan dengan orang yang di belakang. Oh ya.
tanbihun. Ini suatu peringatan yang terkait dengan salam masih ya. Yusano disunahkan nikulin bagi setiap minal imami, baik imam wal makmumi dan makmum wal munfaridi, juga munfarid salah sendirian. Munfarid itu ya. Ayan wiya dakla dia niat assalama akan salam tersebut ala manil tapata pada orang yang mana dia itu menoleh wa, yakni dia itu ilaihi kepada orang yang ditoleh, miman an yaminihi, yakni orang yang ada di sebelah kanannya, bitaslimatil ula, bitaslimati dengan salam al-ula yang pertama, wa an yasarihi, dan orang yang di sebelah kirinya bitaslimati dengan salam asaniati yang kedua, min malaikatin baik dari bangsa malaikat, wa mu'minina insin wajinin, dan yang beriman dari bangsa jin dan dari bangsa manusia dan jin. Nanti ya, jadi sunnah lagi nih. Tuh ya, kalau kita ngaji menjadi tahu tuh banyak seremnya kesunahan. Gitu. Ini sunnah nih bagi setiap orang yang sholat, baik imam, makmum, maupun yang sholat sendiri. Apa? Dia niat menebarkan keselamatan ya kepada orang yang dia tengoknya, yang dia tadi nolehnya ya. Ya khususnya ya tentunya ya orang yang di sebelah kanan, ya maksudnya yang ada di sebelah kanan dengan salam yang pertama, dan dengan nengok orang yang ada di sebelah kirinya diberikan tebaran keselamatan ya, niatnya dengan salam yang kedua. Nah ini mungkin kalau tadi bahasanya si makmum, masih ada makmum lagi kan ya, kadang-kadang. Apalagi si imam udah jelas ada makmum. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau sholat sendirian? Dia niat menebar keselamatan ke sebelah kanan ke siapa? Ya, dengan salam yang pertama. Terus ketika dia ke kiri, menebarkan sebelah kiri dengan salam yang kedua ke siapa? Nah makanya di sini jelasin. Yaitu tentunya dari bangsa malaikat dan yang beriman dari bangsa manusia dan jin. Nah, kan kalau malaikat mah nggak ada kata-kata beriman ya, sebab yakin malaikat mah. Tapi ketika bicara manusia dan jin itu kudu ada kata-kata berimannya. Sebab yang namanya manusia apalagi jin itu ada yang nggak berimannya. Nah itu jadi diniatin itu. Makanya walaupun kita sendiri, pada dasar itu ada malaikat ya, terus jin gitu ya, begitu. Nah itu niatnya menebarkan keselamatan ya. Nah bagaimana? Itu kan tadi kalau orang yang di samping kanan atau kiri. Sekarang bagaimana kalau orang yang ada di belakang atau di depan? Ya, mungkin kalau si imam yang di belakang lah ya. Nah, kalau si imam kan yang di depan gitu ya, ataupun barisan yang di depannya lah. Wa bi ayatihima, dan dengan salam yang mana saja
sa'a yang dia kehendaki, alaman khalfahu atas orang-orang yang ada di belakangnya, wa amamahu dan di depannya. Jadi kalau kepada orang yang di depan atau di belakang, itu pokoknya mah terserah. Niat menebar keselamatan itu pakai salam yang pertama, yang mana aja gitu ya. Gitu. Kan kalau tadi mah kalau yang sebelah kanan jelas pakai salam yang pertama ya. Yang sebelah kiri itu pakai salam yang kedua. Tapi kalau memang orang yang di belakang atau di depan mah itu mah pakai salam yang mana aja dia. Umpamanya salam yang pertama niat memberikan kesejahteraan kepada orang yang di depan. Ntar yang belakangnya dengan kiri atau dibalik. Yang salam ke kanan dia niatin untuk memberikan keselamatan bagi orang yang di belakang. Nah, terus salam yang keduanya untuk yang di depan, nggak apa-apa. Nah, tapi nih wabil ula ya. Dengan salam yang pertama abdolu itu lebih utama. Tapi apa namanya? Kalau untuk orang yang baik di depan maupun yang di belakang, walaupun tadi boleh-boleh aja ya. Mau salam yang pertama kayak yang kedua kayak. Tapi yang utamanya mah dua-duanya itu. Baik untuk yang di depannya maupun yang belakangnya udah pakai salam yang pertama aja. Gitu. Jadi itu salam yang pertama tadi berarti satu niat menjamin keselamatan kepada yang sebelah kanan, di depan maupun belakang gitu aja ya. Gitu. Kemudian walil makmumi dan bagi makmum ayan wiya sunnah niat hendaklah niat ar-roda menjawab alal imami atas imam bi ay salamaihi dengan salam yang mana aja saat yang dia kendaki ingkana kalau posisi imam itu khalfau ada di belakang si imam bisa niati dan dengan salam yang kedua ingkana kalau si makmum itu an yaminihi ada di sebelah kanan imam. Jadi sekarang khusus nih kalau bagi makmum gimana? Kudunya ya. Sebagai jaminan keselamatan itu. Nah tadi sunnah ya bagi si makmumah untuk niat menjawab salamnya si imam dengan salam yang mana aja yang dia kendaki. Kan gitu ya. Jadi ketika si imam ulul salam kan tuh kiri kanan kan dia udah menjamin kesejahteraan. Nah bagi si makmum ini sunnah ngebalas bahasanya, ngebalas jaminan kesejahteraan itu ya. Nah itu dengan salam yang mana aja, mau yang pertama kayak yang kedua. Nah tapi ini itu ya kalau memang si imamnya ada, kalau memang si makmum itu ada di sebelah belakang si imam gitu ya. Nah terus kalau memang itu pakai salam yang kedua ya. Tapi kalau memang begini. Jadi kalau memang si makmumnya itu ada di belakang si imam, tuh itu begitu tadi ya. Jadi dengan salam yang mana aja si makmum meniatin ngejawab salamnya si imam kalau memang statusnya pas ada di belakang si imam. Nah, bagaimana kalau posisinya dia ada di sebelah kanan si imam? Nah, itu bisa niati ya. Ingkana an yaminihi, ya tentunya dia niat ngejawab si imam itu dengan salam yang kedua. Kalau memang dia posisinya ada di sebelah kanan si imam. Kebayang nggak? Nih, banyak si imam sini ya.
Kan si makmum ada di sini nih. Ada yang pas di belakang ya. Ada yang di sebelah kanan kan gitu ya. Ntar ada di sebelah kiri kan? Bukan pas di kiri di samping itu bukan. Maksudnya ada di belakang. Tapi tadi ada yang pas di belakang. Ada yang rada sebelah kanan ya. Ada yang sebelah kiri. Nah, ketika si imam muluk salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kan si makmum itu kan baru salam ya. Dan di samping salam dia kan sunnah juga tuh niat untuk ngejawab salam si imam. Tuh kalau bagi si makmum yang pas di belakang si imam, itu mau jawab salam si imam itu pakai salam yang mana aja. Mau yang pertama maupun kedua. Tapi nih ya, kalau memang jelas-jelasan si makmumnya itu ada di sebelah kanan si imam nih ya. Tuh. Nah itu tentunya dengan salam yang kedua. Berarti dia Assalamualaikum warahmatullah. Nah salam yang kedua baru diniatin. Nah jawab si imam. Assalamualaikum. Kan tadi kenapa salam yang kedua? Bukan yang pertama. Sebab kalau pertama mah berarti dia nengok ke sono kan? Benar nggak? Kalau yang kedua nengok ke sini. Dan dia tadi memang posisinya ada di sebelah kanan si imam. Berarti si imam itu posisinya ada di sebelah kiri si makmum gitu. Makanya pakai salam yang kedua. Nah, bagaimana kalau posisinya ada di sebelah kiri si imam? Nah, ini dengan salam yang pertama. Karena si imamnya berarti ada di posisi sebelah kanan gitu ya. Itu antara si imam dan makmum. Nah, bagaimana kalau sesama makmum nih ya? Waisanu dan disunahkan ayan wiya untuk niat badul makmumina sebagian para makmum arodu ngejawab ya aroda ya ngejawab ala badin atas sebagian makmum yang lainnya. Jadi kalau sesama si makmum nih itu niat menebar keselamatannya itu pokoknya mah disunahkan juga sama makmum ini saling menebar dan menjawab keselamatan itu ya. Nah, terus gimana nih caranya? Payanwi maka ya niat nih. Iya. Si makmum ini ya. Man ala yaminil muslimi atas orang yang ada di samping kanannya orang yang salam itu bitaslimati dengan salam asanati yang kedua. Waman ala dan atas orang yang ada yasarihi di sebelah kirinya bil ula tentunya dengan salam yang pertama. Sedangkan waman kholpahu dan orang yang ada di belakangnya si yang salam itu ya. Wa mamau atau di depannya bi ayatima maka dengan salam yang mananya sa'a yang dia kendaki tapi wabil ula dengan salam yang pertama aula itu lebih utama. Jadi praktek gini. Si makmum itu ngeniatin salam ya atas orang yang ada di sebelah maksudnya ngejawab ya atas orang yang di sebelah kirinya dengan salam yang kedua. Benar. Karena si orang yang uluk salamnya ini ada di sebelah kanan ya. Berarti yang dijawabin salam itu yang sebelah kiri. Makanya diniatin dia menebar keselamatan itu dengan salam yang kedua. Nah, kalau kepada orang yang ada di sebelah kirinya, nih, kirinya ya. Di sebelah kirinya, maka dengan orang yang ada di sebelah kirinya, maka dengan salam yang pertama. Yang maksudnya sebelah kiri.
Oh iya, kan pertama ya, sebelah kiri. Sebelah kanan tadi. Berarti tadi yang salamnya itu adanya di sebelah kanannya orang yang tadi uluk salam. Berarti ini ya, yang uluk salamnya sebelah kiri, yang disalaminnya sebelah kanan. Maka karena yang sebelah kiri tadi uluk salam tuh ya, udah dia niat menebar keselamatan kepada yang sebelah kanan. Nah, yang disalam ini kan sunnah ngejawab juga. Itu ngejawab orang yang ada di sebelah kirinya, makanya dengan salam yang kedua. Nah, bagaimana nih kalau yang uluk salamnya ini ya, yang uluk salam pertamanya nih itu ada di sebelah kanan ya, yang dianya itu sebelah kiri. Berarti dia uluk niat ngasih kasih sayangnya, menebar keselamatannya itu dengan salam yang pertama, karena yang salamnya tadi di sebelah kanan ya. Berarti assalamualaikum warahmatullahi, niat menebar keselamatan gitu. Nah, bagaimana kalau orang yang ada di belakang dan di depannya? Dia barisannya barisan kedua ya. Kan ada yang di depan, ada yang di belakang ya. Kalau barisannya paling depan mungkin yang di belakang doang ya. Paling ada si imam doang kan di depannya. Nah, ini mah barisan kedua nih. Jadi ada barisan yang depannya barisan pertama, yang belakang itu barisan ketiganya ya. Nah, itu adalah dengan salaman aja. Dia niat menjawab ya. Ini sekarang menjawab, kalau tadi mah nebar, sekarang ngejawabnya nih. Untuk menjawab ya, sebagai jaminan keselamatan gitu ya. Baik dengan salam yang pertama maupun yang kedua nih kepada orang yang di depan maupun di belakang ya, itu silakan ya. Tapi nih baiknya mah baik untuk orang yang di depan, di belakang dia maupun di depan dia, itu niat untuk ngejawab sebagai jaminan keselamatan ini adalah dengan salam yang pertama gitu. Ya emang rada puyang juga ya, tapi kalau kurang jelas mah nanti aja ya di YouTube. Tapi jangan gara-gara YouTube iyalah nggak ngaji, ntar gak ada ini di YouTube-nya. Tetap kewajiban nggak gugur. Jadi YouTube mah cuma manfaat aja, masalah kewajiban mah nggak gugur. Apa sebabnya? YouTube mah alat itu nggak bisa pakai netepin hukum. Jadi sekedar manfaat oke, tapi kewajiban mah nggak gugur gitu ya. Makanya ya walaupun ada di YouTube jangan istilahnya lah nanti gak ada di YouTube nggak ngaji, tetap aja belum gugur kewajibannya. Nah, mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radil ta'ala an ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam tanfa'du ilaina hajatana ilaihi wa tansani rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatikun nar. Allahumma nawir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwirtul qalbi bi nuri samsika abadan abada. Allahumma asil maqasidana fid dunya wal akhirah wa balik min khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i. Alhamdulillahirabbil alamin.